Bukan, dengar dulu aku jelasin. Kamu ini. Bukan. Sudah semalaman ini. Kok kamu masih semangat banget? Siapa kamu? Ini di mana? Kamu ngapain sama Aku aku? bilang cewek cantik, minumanmu semalam. Ada yang kasih obat. Berani-beraninya di jalan mau minum sama aku. Minum gelas cangkir. Dan maksa aku berhubungan sama kamu. Masa sih? Masa aku yang mulai sama kamu? Aku, Chu Lingyu, harus tentuin sendiri soal pernikahan. Mulai hari ini, kamu adalah suamiku. Hei, bilang aja. Kamu mau tanggung jawab gimana sama aku? Kamu udah ambil untung sama aku, malah mau aku yang tanggung jawab. Bukan, Mbak. Aku udah kasih yang paling berharga. Paling berharga dalam hidupku ke kamu. Kamu malah gak mau tanggung jawab, malah marah-marah. Ternyata cewek memang bikin ribet. Bajingan. Kapan kamu sembunyiin pisau? Urusan aku. Gak mau diurus juga gak apa-apa. Bisa nggak? Pakai baju dulu. Aku lawan kamu. Bahan ini mahal. Jangan sembarangan buang. Kasih ke kamu. Kejadian semalam, baiknya kamu simpan rahasia. Kalau enggak, aku bakal cari kamu. Keahlian Chang'an masih sebagus dulu. Patung Kuan Im ini bagus banget. Kurang dari 5 menit sudah selesai. Ya Kak Chang'an, keahlianmu ini bisa disamakan dengan Master Giok yang terkenal itu. Raja Naga di dunia batu giok. Sudah. Hati-hati. Suatu hari aku bisa mati, karena pujian kalian. Ayah, siapa? Siapa sebenarnya? Aku ingin balas dendam. Ya. Identitas Raja Nagaku terbongkar. Mengundang musuh lama. Chang'an. Dari hari ini, kamu adalah Raja Naga yang baru. Janji padaku, kamu harus hidup dengan baik. Jangan pernah membuka identitasmu. Janji padaku. Ayah. Siapa sebenarnya? Chang'an, pergi, cepat pergi. Cepat pergi, siapa sebenarnya? Ayah. Pergi. Ayah. Kak Chang'an, nonton apa? Sangat serius. Plakat Raja Naga. Kak Chang'an, apakah kamu adalah Raja Naga yang legendaris? Apa sih? Kalau aku Raja Naga, masa datang ke kota Dian ini? Buka lapak kecil, buat berdagang. Bisa jadi, di hatiku, Kak Chang'an lebih hebat dari Raja Naga itu. Benar-benar. Oh iya, Chang'an Kak, hari ini di depan toko kita. Kayaknya itu putri dari klan Mengjing. Kamu salah lihat. Piukin. Aku ingat jelas dari klan Mengjing. Putri keluarga Chu. Dan aku juga dengar, putri keluarga Chu ini tadi malam sama seorang pria di gang kecil itu. Persiaman, betul. Kayaknya di dekat Sihui studio kita. Chu Lingyu. Tidak kenal. Apa sih bos? Kamu nggak kenal Chu Lingyu? Dia itu cantik terkenal di kota Dian. Cantik nomor 1. Entah pria mana bisa dilirik oleh Chu Lingyu ya. Beruntung sekali. Nggak tahu. Pokoknya semalam, dia dan orang itu berciuman. Di gang kecil. Keduanya berciuman. Persiaman. Lalu menghilang begitu saja. Bos. Semalam, apa kamu berjualan di gang kecil? Orang yang berciuman dengan Chu Lingyu
Jangan-jangan itu kamu ya? Kalian jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin Chang'an Kak menjadi orang seperti yang kalian bilang. Ya. Mana mungkin bos? Punya wanita di luar. Kalaupun ada, pasti cuma kakak Dodo. Tapi ngomong-ngomong, Chang'an Kak, badanmu kenapa ada aroma wangi wanita? Ah, apa sih wangi wanita apalagi? Kamu salah mencium. Ada bekas ciuman. Li Chang'an, kamu kemarin malam ngapain aja? Aduh, ini bekas ciuman apa sih? Ini jelas-jelas gigitan nyamuk. Iya bener. Sudah duo-duo. Kalau kamu terus-terusan baju aku bisa robek. Aku nggak peduli. Aku mau pulang cek kamu. Ini siang-siang. Cek apa lagi? Aku cuma mau cek kamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Aduh, Cek. Nona Chu datang. Nggak tahu, kamu kesini ngapain? Aku mau cari seseorang. Cari orang. Cari orang siapa? Aku mau cari dia. Nona Chu, nggak tahu, kamu kesini ngapain? Aku mau cari seseorang. Cari orang siapa? Aku mau. Chu Lingyu, ini adalah pernikahan yang diatur oleh keluarga. Aku susah payah. Baru dapat kesempatan ini. Kamu bersih-bersih dulu. Besok pagi, pergi dari desa untuk menikah. Aku nggak mau. Pernikahan aku yang tentukan sendiri. Nakal. Kamu sudah melanggar keputusan desa. Jangan salahkan aku. Mengeluarkan aturan keluarga. Baik aturan keluarga atau ujian, aku terima. Aku mau cari dia. Kamu cari Kak Chang'an buat apa? Nggak ada hubungannya sama kamu. Mana orangnya? Bos. Jangan sembunyi dong. Nona Chu, khusus datang cari kamu, ayo pergi. Aku dengar. Nona Chu, iya kan? Kamu pakai baju aku hampir nggak. Kamu datang beli batu mentah ya? Suka-suka pilih, suka-suka beli. Aku duluan ya? Aku nggak beli batu, Gio. Aku cuma cari kamu. Nona Chu. Aku pagi ini bukan udah jelasin ya? Urusan kita berdua. Itu cuma kesalahan yang indah. Indah. Kesalahan. Li Chang'an. Aturan kampung. Kamu laki-laki pertama aku. Kecuali kamu mati. Kalau nggak kamu harus nikah sama aku. Nona Chu. Kamu anak kepala kampung Mengjing. Sedangkan aku cuma pedagang kecil di kampung. Kamu mau nikah sama aku? Pasti cuma mau jadikan aku tameng aja kan? Aku paling benci ribet. Aku nggak mau jadikan kamu tameng. Aku cuma mau kamu bantu aku lewati ujian suku. Itu tuh. Aku paling gak tahan lihat wanita nangis. Aduh. Sudah. Sekarang gak kelihatan. Kamu. Dasar brengsek. Aku nggak akan minta tolong lagi sama kamu. Semalam anggap saja seperti digorok babi. Bos. Kamu benar-benar tidak peduli dengan Nona Chu ya? Bos. Aku dengar, peraturan di desa Mengjing sangat ketat. Jika sebelum menikah, melakukan hubungan dengan seseorang, akan dimasukkan ke dalam kandang babi. Dihapus dari silsilah keluarga. Kak Chang'an, peraturan di desa Mengjing sepertinya memang sangat ketat. Sudah. Kalian kerja yang baik dulu. Cepat pergi sana. Aku mau beli batu mentah. Kalian jaga rumah baik-baik. Aku taruh 3 hari bersihkan toko. Bos pasti bukan. Pergi beli batu mentah. Aku taruh 5 hari cuci kaos kaki. Bos pasti pergi cari Nona Chu. Kalian pinter semua ya? Diam semua. Anggota desa Mengjing Chu Lingyu melanggar perintah desa. Menurut aturan keluarga, harus melewati 3 ujian. Sekarang, ujian dimulai. Angry, kamu adu dengan Yuyu. Baik kakek. Angre, dia adalah yang terbaik di generasi muda. Masih muda, sudah menang 5 kali di kompetisi identifikasi batu giok. Dan dia adalah cucu dari sesepuh besar. Mewarisi ilmu dari sesepuh besar. Yu ini bakatnya biasa saja. Kali ini pasti kalah. Aduh, si Yu ini. Masih muda. Kenapa harus melawan kepala desa? Ini cari masalah sendiri.
Aku siap. Baik. Sekarang ujian dimulai. Babak pertama. Mengidentifikasi giok. Tangan kedua pihak. Tidak boleh menyentuh batu giok. Hanya mengandalkan penglihatan. Untuk mengenali batu giok. Setelah membelah batu. Yang harganya lebih tinggi menang. Sekarang ujian dimulai. Babak pertama. Mengidentifikasi giok. Kenapa harus mengidentifikasi giok? Aku ingat Angry dia paling jago dalam membelah batu, bukan mengidentifikasi giok. Aku sudah memilih. Kualitas air yang bagus di kedua sisi. Memang punya sedikit keahlian, tapi tidak banyak. Adik Ling Yu. Lebih baik menyerah saja. Sebagai warga suku Mengjingsai. Dan juga putri kepala suku. Mendedikasikan diri untuk desa. Itu adalah tugasmu. Aku bisa berkorban demi suku, memberikan diriku sendiri. Tapi aku tidak akan pernah melakukannya demi kepentingan pribadimu dan mengorbankan diriku. Sepertinya ini retakan besar tidak bisa dipakai. Kulit di bagian ini segar, sangat mungkin menghasilkan hijau jadi simpan. Kulit di bagian ini kelihatannya seperti batu giok berkulit tipis. Sudah memilih. Ya ini. Kayaknya bakal kalah. Belah batunya. Angre. Es kental dengan warna hijau. Hasil pembelahan batu kelas menengah. Bernilai 20.000 yuan. Chu Lingyu, aku sudah selesai membelahnya. Bagaimana denganmu? Jenis hijau pekat warna tebal. Tanpa kilau air. Bernilai 3.000 yuan. Yu, kamu kalah. Bagaimana Chu Lingyu? Masih ada 2 pertandingan lagi. Aku akan melanjutkan. Karena kamu begitu, Pento, maka jangan salahkan aku. Tidak usah sungkan. Ujian kedua ini. Aku akan menyesal membuat keputusan ini. Ujian kedua. Mengukir batu giok. Dengan bahan yang sama. Dalam waktu yang sama. Siapa yang hasil ukirannya paling indah, dialah pemenangnya. Ayo. Aku siap. Adik Ling Yu, mengapa kamu begitu? Sebagai orang desa, berkontribusi untuk desa, itu adalah kehormatanmu. Kamu seharusnya merasa senang. Jangan kira aku tidak tahu rencana kalian. Setelah aku menikah, desa ini akan dikuasai oleh kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Baiklah, aku akan membuatmu kalah dengan ikhlas. Ujian kedua ini adalah mengukir batu giok. Aku akan meminta adikku, Ang 11. Ternyata dia. Kenapa Ang 11? Katanya Ang 11 berguru pada Raja Naga. Memiliki teknik mengukir batu. Mengukir batu, apa istimewanya? Katanya Ang 11. Benar-benar mewarisi keahlian khusus Raja Naga. Kekuatan pergelangan tangannya sangat kuat di antara generasinya. Tidak ada lawan sama sekali. Kali ini, apakah benar-benar akan kalah? Tiao Yu, mulai. Maaf ya, tenagaku agak besar. Serpihan mengenai tanganmu. Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Merusak batu dan melukai orang, muka leluhur. Semuanya kau nodai. Kamu siapa? Berani-beraninya menasih hari. Aku di sini. adalah pemilik kecil stan batu giok. Haha, ternyata hanya pedagang kecil batu. Selain menjual batu mentah, aku juga punya beberapa keterampilan ukir. Aku tidak peduli kau jual batu. Bagaimana? Kamu mau membelanya? Benar. Kamu seorang pedagang kecil yang biasa ditemukan di kampung. Berdasarkan apa kamu bilang? Bisa membantu Yunizi. Aduh, jangan bikin ribut di sini. Kamu datang, bukannya bilang tidak datang. Aku datang untuk mengantarkan barangmu. Barangmu tertinggal di tempatku. Ini ujian aturan suku kami. Kamu masuk tanpa izin akan dihukum. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah terlambat. Menurut aturan suku, masuk tanpa izin, merusak ujian, dipotong kedua kaki dan diusir dari kampung. Sebagai hukuman. Kakak Ang 11, dia tidak sengaja masuk. Bisakah kamu melepaskannya? Seperti ini. Lagi pula kamu juga akan menikah. Sebelum kamu menikah. Temani aku semalam. Kamu tidak tahu malu. Tenang saja, sisanya. Serahkan padaku. Ang 11 Angre adalah cucu dari tetua besar. Teknik memahat batu. Mendapat warisan asli dari tetua besar. Kamu tidak akan menang. Cepat pergi. Kalau aku sudah datang, aku pasti tidak akan pergi. Oh ya, Chu Lingyu, ingat 2 hal. Pertama, pria yang berdiri di depanmu ini sangat kuat. Kedua, selalu ingat yang pertama. Pertandingan kedua ini, aku yang akan menerimanya. Apa? Kamu ingin menggantikannya? Hahaha. Tidakkah kamu lihat hanya tersisa 1 pukulan? Apakah kamu ingin menang dengan 1 pukulan? Bagaimana? Kamu tidak berani. Baik. Kamu boleh menggantikannya. TAPI. Kalau kamu kalah, aku mau 1 tanganmu. Jangan setuju dengannya. Ang 11 belajar teknik memahat batu dari Raja Naga. Kamu tidak bisa mengalahkannya.
Kalau kamu kalah, kamu harus meminta maaf atas apa yang baru saja kamu lakukan dan bersujud dan mengaku salah padanya. Apakah dia sedang membelaku? Baik. Berjudi ya berjudi. Ayo mulai. Aku sudah tidak sabar untuk segera mengambil tanganmu. Apa kau begitu yakin bahwa dirimu tidak akan kalah? Aku tidak mungkin kalah. Aku ini ahli waris sejati dari Raja Naga. Kecuali Tuan Naga datang sendiri. Kalau tidak aku tidak akan kalah. Ini kata-katamu sendiri. Ingatlah untuk menepatinya. Li Chang'an, kau tidak perlu seperti ini. Jika kau kalah, tanganmu akan dipotong satu. Tenang saja. Serahkan padaku. Aku ingatkan kau. Kau hanya punya satu kali tebasan. Jika kalah, tanganmu akan dipotong. Menghadapi kalian. Sekali tebasan. Cukuplah. Sombong sekali. Sekali tebasan. Mau menyelesaikan ukiran batu yang belum dibuka di dalam batu giok itu. Jika bisa aku akan memanggilmu ayah. Aku tidak mau punya anak sepertimu. Apa ini? Aduh, tidak ada suara apa-apa juga. Aku pikir apa? Ternyata gertakannya lebih besar daripada aksinya. Batu ini sama sekali tidak bergerak. APA kau malam memotong batu selanya. Ahahaha. Apa yang terjadi? Jangan buru-buru. Biarkan pelurunya terbang sebentar lagi. Tidak mungkin. Ini adalah teknik menjinakkan naga, tidak mengendalikan keran. Sebenarnya siapa kau? Aku sudah bilang, aku ini cuma bos kecil. Dagang batu giok. Kau. Adik kamu baik-baik saja. Aku kalah. Penuhi janji. Adikku terluka. Kasih aku muka. Kali ini kalian lepaskan dia. Dia curang. Saat ingin menyakiti Nona Chu. Apa kalian pernah berpikir untuk melepaskannya? Kamu itu siapa sih? Mengapa aku harus kasih kamu muka? Ini adalah desa Mengjing. Di mana-mana ada orang kita. Kalau adikku Ada APA. Kamu jangan harap bisa keluar dari desa ini. Ancaman. Maaf ya. Aku tidak terima dengan itu. Tunggu. Apa? Pukul yang kecil. Datang yang tua. Yuyu. Jangan lupa. Sekarang ini adalah ujian aturan suku. Ujian aturan suku ada 3 tahap. Meskipun kamu menang kali ini, masih 1 menang 1. Belum lulus ujian. Aku mengerti. Li Chang'an, kamu. Kalau kamu mau aku tidak mengganggunya juga bisa. Jika Nona Chu lulus ujian aturan suku, kamu tidak hanya tidak bisa memaksanya menikah, dan harus mengungkapkan orang di balik yang menargetkannya. Baik. Mari mulai tahap ketiga. Ujian aturan suku. Tahap ketiga. Membongkar batu. Siapa yang bisa membongkar batu giok? Nilai tertinggi. Saipa yang menang. Kamu berani menyakiti adikku. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Aku juga menyakiti orangku. Aku juga tidak akan membuatmu berakhir baik. Beberapa keranjang batu mentah ini adalah hasil penambangan hari ini. Tidak ada yang mengutak-atiknya. Tapi beberapa orang ini sudah bergulat di tambang selama setengah hidup mereka. Teknik dan pengalaman memotong batu sangat hebat. Kamu yakin? Sudah bilang bahkan dewa pun sulit menebak batu giok. Kebetulan aku lebih hebat dari dewa. Kenapa sebelumnya tidak menyadari? Ternyata orang ini cukup narsis. Saudara, aku sudah di tambang ini selama 20 tahun. Sen siap yurat batu giok aku kenal betul. Batu mentah apapun akan menghasilkan batu giok seperti apa. Aku tahu persis. Batu yang kamu pilih itu kualitas rendah. Kamu pasti kalah. Benarkah? Aku penasaran. Apa yang bisa kamu hasilkan? Maka biarkan kamu kalah dengan hati yang tulus. Deep Pool Jade. Ini adalah batu giok jenis air. Warna hijau bawang. Juga disebut Deep Pool Jade. Jenis batu giok terbaik. Kamu pasti kalah. Benarkah? Maka buka lebar matamu. Lihat baik-baik.
Hijau sudah hijau. Ini adalah Imperial Green. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menghasilkan Imperial Green? Li Chang'an, kamu hebat sekali. Ini adalah batu giok termahal. Kami pasti menang. Masalah kecil. Aku menghasilkan Imperial Green jenis kaca. Kamu kalah di ronde ini. Bagaimana kamu melakukannya? Seorang pedagang kecil. Bagaimana bisa batu giok yang lebih baik dariku? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Elders besar. Ini adalah 3 ujian aturan suku. Kami menang 2 dari 3 pertandingan. Sekarang apalagi yang ingin kamu katakan? Yuyu, selamat, kamu telah melewati ujian aturan suku. Dari hari ini, aku tidak akan memaksamu untuk menikah lagi. Apalagi? Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Orang ini tidak bisa kamu ganggu. Semua ini adalah rencana Su Hong. Su Hong. Li Chang'an, kamu berhenti. Nona Chu. Kamu memintaku membantumu melewati ujian aturan suku. Sekarang ujian aturan suku ini sudah selesai. Mengapa kamu masih mengikutiku? Kamu membantuku melewati ujian. Aku ingin berterima kasih. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Ketua batu giok itu adalah masalah besar. Aku tidak ingin terlibat lagi. Mengerti? Gunung tinggi air jauh. Tidak akan bertemu lagi. Kamu. Li Chang'an. Ini kamu yang memaksaku. Bibi, aku pulang. Chu Lingyu. Mengapa kamu di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bocah jahat, bagaimana kamu bicara? Dia Lingyu. Membawa hadiah untuk berkunjung. Dan memberiku banyak suplemen. Bicaralah dengan sopan padanya. Bukan Bibi. Aku. Sudah urusan kalian. Lingyu sudah memberitahuku. Chang'an, kamu seorang pria. Harus bertanggung jawab. Bibi, tentang hal ini. Aku juga korban aku. Omong kosong. Ini yang seharusnya dikatakan seorang pria. Seperti kamu. Kamu sedang mengalihkan tanggung jawab. Bibi. Chang'an memang benar. Saya juga bertanggung jawab atas hal ini. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Lingyu, tenang saja. Masalah ini, Bibi yang akan atur. Bibi, kamu sangat baik padaku. Bukan Bibi. Apa yang dia berikan padamu sampai kamu seperti ini? Aku ini keponakanmu sendiri. Jangan berpihak pada orang lain. Dasar anak nakal. Apa yang baru saja Bibi katakan padamu? Kamu anggap angin lalu ya? Bibi, jangan marah. Kalau dia tidak menyambutku, ya aku pergi saja. Barang-barang suplemen ini kamu simpan saja untuk kesehatanmu. Aduh. Jangan buru-buru pergi. Dasar anak nakal. Lingyu sudah berusaha sejauh ini. Masih tega kamu usir dia? Bibi. Apakah kamu lupa? Kenapa kita datang ke sini? Bibi tidak lupa. Tapi manusia tidak bisa terus hidup di masa lalu. Arwah orang tuamu di sana juga tidak ingin kamu hidup seperti ini. Saya mengerti. Saya bisa menemui Su Hong untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Tapi setelah masalah selesai, kita beres. Saya setuju. Tapi ini urusan saya. Saya juga harus ikut. Kamu kurus seperti anak ayam. Lebih baik diam di rumah saja. Bibi sudah setuju. Pasti saya ikut. Jangan tinggalkan saya. Saya bilang tidak ya tidak. Kamu tinggal di rumah saja. Nanti kalau kamu ikut, saya malah harus repot jagain kamu. Ribet banget. Tante. Dia nakalin aku. Chang'an, jangan nakalin Lingyu. Lingyu mau ikut. Biarkan saja dia ikut. Dengan kemampuanmu, masa tak bisa jagain dia? Tante. Iya dong. Tante sudah setuju. Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu tidak dengerin Tante. Bagus Lingyu. Kedepannya kalau ada yang perlu bantuan Chang'an, kasih tahu Tante. Tante yang belain kamu. Ayo pergi Nona Chu. Dah Tante. Ini markas besar Su Hong, Gunung Panlong. Kekuatan asosiasi batu giok sangat besar. Setelah masuk, hati-hati ngomong ya. Jangan sampai bikin mereka marah, ngerti? Nona Chu. Tenang saja. Setelah saya masuk, saya pasti akan bersikap baik. Sekarang puaskan. Yang penting janjimu ditepati. Ayo kita pergi. Buka. Buka.
Aduh, cuma batu kacang jelek. Pak Lu kalah lagi nih. Iya nih, sudah kalah 5 kali. Iya sih, sial banget, sial banget. Orang yang di tengah kerumunan itu adalah tangan kanan Su Hong Luhe. Hanya melalui dia, kita bisa menemukan Su Hong. Lihat deh kelakuannya. Udah kalah banyak ya main batu giok. Lupakan dulu itu semua. Urusan penting dulu. Ayo kita pergi. Luhe, kamu kalah lagi. Cepat bayar-bayar. Ini. Main lagi. Aku nggak percaya bisa terus kalah. Baiklah kalau Tuan Lu nggak terima. Kita main lagi. Tuan Lu. Aku cari ketua asosiasi batu giok. Ketua Su Hong. Minggir-minggir, nggak ada waktu. Tuan Lu, kami cari ketua Su Hong. Benar-benar ada urusan mendesak. Mohon bantuannya untuk memperkenalkan. Kamu Tulia. Aku bilang nggak ada waktu, cepat pergi. Nona Chu, lihat dia udah kebakaran mata. Seberapapun kamu merayu, nggak ada gunanya. Lalu kita gimana? Ini simpel aja. Duduk di luar, belajar baik-baik. Lihat baik-baik. Bukannya udah bilang pergi. Kenapa masih nempel terus? Kamu siapa lagi? Siapa aku nggak penting. Yang penting permainan batu giok ini. Aku bisa bawa kamu menang. Kamu anak kecil belum tumbuh bulu. Berani bilang bisa bantu aku menang batu giok. Dari mana? Cepat pergi sana. Cepat pergi. Nggak, aku panggil orang. Aku udah pilih. Mulai potong batunya. Tunggu dulu. Kamu pilih batu ini. Pasti kalah. Kamu belum pergi juga. Batu yang dipilih lawanmu. Itu batu jenis air. Harganya 500.000, sedangkan yang kamu pegang ini. Ini adalah batu giok hijau, paling cuma ratusan juta. Kalau kamu nggak mau kalah, ya ganti yang lain. Kamu ini anak muda. Emang ngerti soal batu giok nggak sih? Cuma lihat sekilas aja, bisa tahu isi batu mentah kita. Batu giok apa itu? Ngomong sembarangan. Kalau nggak percaya, yuk kita taruhan. Taruhannya setelah batu ini dibuka. Apakah sesuai dengan yang aku bilang? Li Chang'an, jangan sembarangan taruhan sama orang. Sudah aku bilang. Ke belakang sana, serahkan sama aku. Gimana? Berani nggak taruhan? Taruhan ya taruhan. Pengalaman aku lebih dari 10 tahun. Masa nggak bisa ngalahin kamu anak muda? Tapi kalau kamu kalah, kamu harus berlutut minta maaf. Kalau kamu kalah, aku nggak akan suruh kamu berlutut. Kamu cuma perlu aja aku ketemu Su Hong. Sombong. Aku nggak mungkin kalah. Buka batunya. Killiar Hijau. Yang dibuka Master Lu adalah batu giok hijau. Harganya 100 juta. Masa iya si anak muda ini benar? Pak Lu, aku sudah tebak satu. Ini cuma keberuntungan. Masih ada satu yang belum dibuka. Aku nggak percaya bisa keluar. Batu giok jenis air yang kamu bilang. Keluar hijau, keluar hijau. Yang dibuka Master Luo adalah batu giok jenis air. Harganya 500 juta. Li Chang'an, dua batu mentah ini benar-benar seperti yang kamu bilang. Masa iya dia bisa tebak? Harganya juga sama persis. Anda kalah. Wah, Tuan Lu hari ini keberuntungannya kurang ya. Kenapa selalu salah tebak? Cepat bayar. Kui API yang kui. Masa sih aku bakal ngurangi uangmu? Sudahlah. Bawa aku ketemu Su Hong. Tidak bisa. Anda mau ngemplang. Bukan. Pria sejati sekali berkata, tidak bisa ditarik kembali. TAPI Kachua Sudia Killiar. Aku bawa kalian pergi. Anda juga tidak bisa ketemukan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ya kalian juga tidak tanyakan. Kapan dia kembali? Seharusnya jam 3. Ini masih ada setengah jam. Adik kecil begini. Sekarang bantu aku. Bantu aku menang sekali gimana? Masalah tadi. Aku belum minta pertanggungjawaban. Sekarang masih mau minta bantuanku. Berdasarkan apa? Adik Castlegon. Masalah tadi memang aku yang salah. Aku minta maaf. Hari ini aku sudah kalah 6 kali. Di dalam hati ada rasa kesal. Sungguh tidak bisa diredam. Anggap saja aku mohon padamu. Begini. Asalkan kali ini kamu bisa menang. Uangnya semua untukmu. Tidak hanya itu. Aku apapun yang kamu suruh aku lakukan. Sungguh. Sungguh-sungguh. Adik kecil, kamu pikir-pikir dulu ya. Li Chang'an, urusan penting lebih utama. Aku tahu. Adik kecil, rasa kesal di dalam hatiku ini. Hanya kamu yang bisa membantuku melampiaskannya. Aku mohon padamu. Anda bilang. Uang menang semua buat saya. Saya bilang saya bersumpah. Asal kamu bisa menang. Uang ini semua buat kamu. Apakah Tuan Lu sudah kehilangan akal? Sampai-sampai minta bocah kecil bantu menilai batu giok. Dia kelihatan seperti bisa menilai batu giok. Itu bukan urusanmu. Baiklah kalau begitu, ayo kita bertaruh. Cuma segini. Bagaimana mainnya? Saya pasang semua. Tuan Lu mau all in.
Dia begitu percaya sama bocah itu. Sepertinya Tuan Lu tidak hanya salah menilai batu giok, tapi juga salah menilai orang. Sampai percaya sama bocah kecil. Itu bukan urusanmu. Saya pasang semua. Berani ikut nggak? Ikut dong. Karena Tuan Lu mau kasih semua uangnya ke saya. Masa saya nggak mau? Adik kecil, saya pasang semua uang saya. Biar kamu main gede. Asal bisa menang. Uangnya semua buat kamu. Kamu begitu percaya sama saya. Kalau saya kalah gimana? Tenang main aja. Kalah tanggung saya. Ada aja yang kayak gini. Saya percaya adik kecil nggak bakal kalah. Ayo kita pilih satu. Gak usah. Ini aja. Adik kecil, yakin pilih yang ini? Gak boleh ya? Boleh. Ya. Sudah Tuan Lu. Nggak usah bantu-bantu bocah itu. Kan cuma batu jelek. Dari area limbah. Siapa tahu bisa keluar barang bagus. Kamu banyak bacot. Cepet aku buru-buru nih. Sombong nanti kalah jangan buru-buru. Pulang cari mama. Potong batu aja. Yang dibuka Master Luo adalah es anggrek es giok. Kualitasnya bagus banget. Harganya minimal jutaan. Es bunga biru. Ini di antara semua giok sangat langka. Hanya dengan membuka kaisar hijau, kita baru bisa menang. Kayaknya hari ini, keberuntunganmu bagus ya. Keluar es. Nah, kamu masih mau buka sampahmu ini. Ya udah yang ini aja. Kalah tanggung jawabku. Ya udah. Yang ini. Kalah tanggung jawabku. Gimana bisa? Aku masih harus cari uang. Potong batu aja. Berani banget potong batu. Nggak tahu diri. Esku ini, hanya kaisar hijau kaca, yang bisa menang. Dan kaisar hijau di seluruh industri giok sangat langka. Kamu mau dari tumpukan sampah ini, ambil batu jelek. Keluar kaisar hijau. Mimpi. Aku bilang sama kamu tua. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sampong. Oke. Aku akan lihat baik-baik. Bagaimana kamu mengaku kalah? Chang'an dia benar. Kamu yakin kamu bisa keluarkan kaisar hijau? Keluar hijau, keluar hijau. Kaisar hijau kaca. Wah. APA. Ternyata benar-benar kaisar hijau. Li Chang'an, kamu sudah buka 2 kali. Luar biasa. Sudah kubilang si adik pasti menang. Ambil uangnya. Oke. Aku main elang seumur hidup. Hari ini malah dicakar elang. Aku mengaku kalah. Hahaha adik. Ini. Semua uangmu. Uang ini kamu simpan dulu untukku. Su Hong seharusnya sudah kembali. Bawa aku menemuinya. Lupa urusan penting. Silakan ikut saya. Saya antar kalian. Ini adalah kedaiman Kechuasu. Sekarang saya akan memberitahukan pada beliau. Ada apa denganmu? Oh. Tata letak rumah ini. Terlihat feng shui-nya sangat bagus, tapi di dalamnya ada aura negatif yang terpancar. Ternyata kamu tidak hanya jago bermain batu, tapi juga paham feng shui. Chang'an ini adalah ketua Su Hong dari Asosiasi Batu Giok. Su Hong. Ternyata seorang wanita. Ketua Su, ini adalah Li Chang'an, yaitu suamiku. Suamiku. Aku tadinya berniat mencari kalian. Ternyata, kalian malah datang sendiri. Baguslah, silakan masuk minum teh. Aura negatif masuk ke tubuh. Coba teh baru dari desa kami. Setiap tunas muda dipetik satu persatu oleh para pemetik teh dengan bibir mereka. Satu persatu dikupas. Pasti segar dan manis. Tahu aku sedang mencari kalian. Berani juga datang sendiri. Berani sekali. Tidak takut aku akan bertindak. Ketua Su, meskipun aku tidak tahu apa kesalahanku padamu, tetapi harapmu bisa berbesar hati. Aku bisa membayar. Kamu pikir aku kekurangan uang? Karena hari ini sudah datang. Jangan berpikir untuk pergi.
Aku tidak tahu apakah Ketua Su kekurangan uang, tetapi nyawanya pasti tidak akan lama lagi. Tehnya enak, sayang. Ketua Su tidak akan bisa minum lagi. Kamu mengancamku. Ketua Su, Chang'an tidak bermaksud begitu. Chang'an, cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf pada orang yang akan mati? Sudah lama tidak ada yang bicara seperti ini padaku. Yang terakhir berani seperti kamu. Aku sudah menyuruh orang memotong 4 anggota badannya dan melemparkannya ke lembah belakang. Dia di dalam sana, berteriak selama 7 hari 7 malam, baru mati. Kalau hari ini kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku jamin, akhir kamu pasti akan lebih buruk darinya. Kenapa pedangku ada di sini? Ketua Su menggantung barang orang mati di kepala tempat tidur, tidak membawa keberuntungan. Oh tidak. Bukan hanya tidak membawa keberuntungan, dalam 3 hari, kau pasti mati. Jimat Buddha ini adalah Xiaorang Ali Feng Shui yang khusus memintanya untukku. Katanya sudah diberkati oleh Xiaorang. Kalau digantung di kepala tempat tidur, tidak hanya bisa menangkal roh jahat, bisa juga menyehatkan tubuh. Bagaimana mungkin ini barang untuk orang mati? Patung Buddha giok hitam. Sungguh membuatku tertawa terbahak-bahak. Ling Yu. Mereka bilang patung Buddha ini terbuat dari giok. Bodoh. Gerakan yang sangat cepat. Kamu bilang patung Buddha ini terbuat dari giok. Ini jelas terbuat dari tulang manusia yang dibakar. Dan di dalamnya, ada rambut orang mati. Jika dipakai dalam jangka panjang, akan membuat orang sakit, sampai akhirnya mati mendadak. Mati dengan 7 lubang mengeluarkan darah. Chang'an, kamu bilang patung Buddha ini terbuat dari tulang manusia. Benar. Ah, Bagaimana mungkin? Patung giok ini aku beli dengan harga mahal. Bagaimana mungkin ini barang untuk orang mati? Ketua Su. Apa kamu merasa akhir-akhir ini perut bagian bawahmu sakit samar-samar dan pusing serta lemas? Benar begitu. Ini hanya menunjukkan, aku kurang istirahat belakangan ini. Tidak membuktikan apa yang kamu katakan. Ketua Su, jika tebakanku benar, di bagian perutmu, seharusnya muncul garis merah beberapa hari ini. Li Chang'an, kamu ngomong apa? Ternyata apa yang kamu katakan benar. Ketua, kamu benar-benar keracunan. Sekarang, apakah kamu pikir aku mengancammu? Mr. Lee, maafkan kebodohanku sebelumnya. Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakitku, apapun yang kamu katakan akan kulakukan. Bahkan jika aku menyuruhmu mengatakan siapa yang menyuruhmu untuk melukai Chu Lingyu. Bagaimana kamu tahu? Saya disuruh orang. Apa? Bukan Pak Sukah yang menyuruhmu melukai saya. Sederhana saja. Pak Su seharusnya bukanlah orang yang punya keinginan khusus terhadap seorang wanita dan menyuruh wanita lain melukai. Saya pikir pasti ada yang menyuruh. Tidak ada alasan lain, Pak Su. Identitas orang ini mungkin tidak biasa. Tergantung padamu. Apakah mau menyelamatkan nyawamu sendiri dengan mengungkapkan identitas orang itu? Baik. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, saya akan memberitahumu. Siapa yang ingin melukai Nona Chu? Baik. Maka lepaskan bajumu. Li Chang'an, kamu ngapain? Kenapa kamu suruh dia lepas baju? Untuk mengobati. Kalau tidak lepas baju bagaimana saya bisa mengobati? Mengobati kenapa harus lepas baju? Baik. Saya lepas. Semua pergi dulu. Baik. Wah. Ternyata Nona Su cukup menarik ya. Kalau Tuan Li suka. Setelah saya sembuh, bisa menikah denganmu. Kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih Tuan Li sudah menolong. Kedepannya jika Tuan butuh apapun,
Saya akan siap membantu. Ah, sudah. Jangan bicara yang tidak perlu. Ngomong aja. Dalang dibalik upaya pembunuhan Chu Lingyu, siapa sebenarnya? Masalah Nona Chu agak rumit. Kalau Anda nekat ikut campur, ini bisa bikin Anda kena masalah. Kira saya mau ikut campur ya? Saya. Jangan banyak omong. Langsung jawab pertanyaan saya aja. Itu adalah keluarga besar, bernama keluarga Sue dari utara. Mereka menguasai separuh industri batu giok di utara. Dan yang ingin membunuh Nona Chu adalah putra tertua keluarga Sue, Sue Ken. Putra tertua keluarga Sue. Sue Ken. Dia baik-baik saja di utara. Kenapa dia mau membunuh saya? Keluarga Sue baru-baru ini mengincar sumber daya batu giok di desa Mengjing dan ingin menguasainya. Dan Nona Chu adalah putri kepala desa. Kalau Sue Ken bisa menikah dengan Nona, maka keluarga Sue akan dengan mudah menguasai seluruh sumber batu giok. Oh, begitu rupanya. Keluarga Sue yang brengsek bisa-bisanya melakukan hal keji hanya demi tambang batu giok kami. Su Hong. Masalah keluarga Sue, terus awasi. Kalau ada apa-apa langsung kabari saya. Kami duluan ya. Li Xiansheng, Anda sudah menyelamatkan nyawa saya. Selain informasi ini, Anda yakin gak mau imbalan lain? Duluan ya. Bukan Nona Chu, ada apa denganmu barusan di dalam? Salah aku merusak rencanamu. Kalau begitu, ya sudah kamu kembali saja cari Su Hong. Sungguh, Kamu berani. Barusan aku cuma bercanda. Sekarang semuanya sudah selesai. Cepatlah kamu pulang. Aku juga mau balik ke si Huizai. Tunggu. Ada apa lagi? Jangan-jangan kamu mau cari Su Hong lagi setelah aku pergi. Benar kan? Bukan dong Nona Chu. Menurutmu aku seperti orang begitu? Iya. Aku mau cari Gedeng. Kamu ikut aku. Siapa sih Gedeng itu? Gedeng itu bos tambang batu giok nomor 1 di kota Dian. Masalah keluarga Sue ini besar. Aku mau ajak semua pemilik tambang batu giok bersatu melawan keluarga Sue. Bukan dong Nona Chu. Kamu ini ngomong masuk akal nggak sih? Aku sudah bantu selesaikan masalah ini. Sudah lebih dari cukup. Masalah lain aku nggak tertarik. Li Chang'an dasar brengsek. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Ini semua gara-gara apa sih? Su Hong. Li Xiansheng ada perintah. Tolong awasi Ling Yu. Kalau dia ada masalah, segera kabari aku. Baik, akan segera saya laksanakan. Bibi, enak nggak? Lumayan. Bibi, aku pulang. Kak Chang'an, kamu sudah pulang. Aduh. Tolong ambilkan teh untuk Chang'an. Chang'an, kamu sudah ketemu dalangnya. Ya, itu keluarga Sui dari utara. Mereka, Bibi, kamu kenapa? Kenal. sejak dulu sudah dengar tentang mereka. Keluarga Sue dari utara sangat berpengaruh. Kamu harus melindungi dengan baik. Ling Yu lah yang harus. Bibi. Dia putri kepala suku, selalu membawa pedang. Tidak perlu aku melindunginya. Dibandingkan dia, lebih baik aku melayani kamu saja. Kak Chang'an, tidak menghubungi si cantik itu lagi. Bukannya itu berarti, Kak Chang'an milikku. Malam ini, aku harus mendapatkan Kak Chang'an. Anak nakal. Sudah untung malah pamer. Sudahlah, urusan kalian anak muda. Kalian selesaikan sendiri. Aku lelah, kamu bantu aku tidur ya. Baik. Bibi, aku akan siapkan tempat tidurmu. Cuaca di Miaoji yang lembab. Kita harus sering ganti spray. Ya. Kak Chang'an. Aku cantik tidak? Aduh, kamu ngapain? Apakah hari ini ada hari spesial? Hari ini hari yang baik. Kita rayakan.
Harus minum banyak-banyak. Kapan kamu bisa minum alkohol? Minum alkohol itu gampang. Uhuk-uhuk. Sudahlah. Tidak bisa minum jangan dipaksa. Jangan anggap aku anak kecil dong. Lagi pula, putri kepala suku itu mana bisa saingan sama aku. Aku lebih muda. Badan lebih bagus. Iya. Nggak benar deh kenapa kamu harus bandingin sama dia. Kamu masih nggak ngerti maksud gue apa. Aduh, kamu mabuk. Cepetan pulang istirahat. Kak Chang'an, aku suka sama kamu. Aduh, kamu beneran mabuk. Aku bantu kamu pulang dulu ya. Udah deh jangan macam-macam. Aku nggak macam-macam. Aku emang suka sama kamu. Padahal kan aku yang paling lama sama kamu. Si Chulingyu itu nggak ngerti kamu. Kenapa dia bisa tidur sama kamu? Tapi aku nggak boleh. Kak Chang'an, ambil aku ya. Aduh, kamu tenang dulu. Aku kan kakak kamu. Gak peduli. Lagian kita nggak ada hubungan darah. Hari ini aku harus bisa dapetin kamu. Pak Lee. Ini masalah besar nih. SI Nona Chu. Ada masalah. Kamu keluar dulu tunggu. Aku langsung keluar. Aduh, Chulingyu ada masalah. Aku duluan ya, maaf. Chulingyu, lagi-lagi kamu yang rusak rencana gue. Kamu cewek cantik. Aku bakal bersaing sama kamu sampai akhir. Pak Lee. Ini toko batu giok gedeng. Kita harus buru-buru. Nggak nanti Nona Chu dalam bahaya. Luhe, ceritain dong detailnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Chu datang ke Gedeng, utamanya buat bahas strategi melawan keluarga Sue. Tapi si Gedeng ini, dia ITUC orang yang bejat dan tidak tahu malu. Dia melihat Nona Chu datang sendirian dan membutuhkan bantuannya. Lalu dia menggunakan batu giok dan membuat taruhan dengan Nona Chu. Bilang kalau Nona Chu bisa mengalahkannya, dia akan membantu Nona Chu. TAPI kalau Apa kalah. yang akan terjadi kalau kalah? Kalau kalah, Gedeng akan membuat Nona Chu jadi pacarnya. Cari mati. Nona Chu kita masing-masing pilih satu batu mentah. Lihat siapa yang bisa dapat batu giok dengan nilai tertinggi. 3 ronde 2 kemenangan. Bagaimana? Tidak masalahkan. Saya anak dari kepala desa. Sejak kecil sudah kenal batu giok. Bukan tidak mungkin saya bisa menang. Baik saya bertaruh denganmu. Nona Chu orangnya tegas ya. Kalau kamu menang, tenang saya pasti bantu kamu hadapi keluarga Sue. Semua yang hadir di sini adalah saksi. Tapi kalau kamu kalah, malam ini kamu harus hangatkan ranjangku. Hahaha. Ayo cepat mulai. Saya sudah tidak sabar untuk masuk kamar pengantin denganmu. Hahaha. Silakan Nona Chu. Beberapa batu ini, sepertinya semuanya batu mentah dari tambang tua. Kemungkinan besar bisa dapat batu giok. Katanya hijau mengikuti hitam. Batu hitam ini, baik dari penampilan maupun ukurannya, bisa dibilang yang terbaik. Ini dia. Nona Chu pandangannya tajam ya. Sekarang giliran saya tunjukin keahlian. Kamu tahu nggak? Saya bos girl. Tangan saya ini sudah meraba banyak batu mentah. Banyak kali parkayok. Yang kalah dari saya bisa berbaris dari Miaojiang sampai ke utara. Jadi kamu tahu apa julukannya? Tangan emas. Hei, Nona Chu, kali ini pasti kalah. Saya sudah memilih. Mari kita mulai memotong. Wanita pertama. Potong milikmu dulu. Jade jenis air. Sedikit serat kapas. Kualitas terbaik. Penentuan harga, 200.000. Sangat bagus. Jangan terlala bersmengkat Nona Chu. Sekarang, giliran saya. Anggrek. Jade S. Tanpa cacat. Kualitas terbaik. Penentuan harga, 1 juta. Ini tidak mungkin. Nona Chu, menyerahlah. Cepat pikirkan. Malam ini, dengan gaya apa? Kamu akan menghangatkan tempat tidurku. Ini baru ronde pertama. Ronde berikutnya, saya pasti tidak akan kalah. Maka mari kita cepat. Kesempatan kedua. Manfaatkan dengan baik.
sudah memilih. Di sini sedang bertarung batu. Kenapa kamu datang? Bukankah ini bibi kecilku yang menyuruhku datang untuk menjaga? Kamu pikir saya ingin datang? Oh, orang yang tidak jujur. Bukankah ini masih peduli padaku? Abang ganteng, apa urusanmu datang ke tempatku? Bukankah kalian sedang bertarung batu? Saya gantikan dia, cepat-cepat. Aku masih harus pulang tidur. Dia ini, mikirnya bertaruh batu. Kayak belanja di pasar aja. Dia bilang, abis milih pulang tidur. Cowok ganteng, umur kamu berapa? Sudah dewasa belum? Udah belajar bertaruh batu sama orang? Rambut aja belum tumbuh. Bukan kamu pemilik tempat ini. Tamu datang. Masih pilih-pilih tamu. Modal apa kamu bertaruh batu sama aku? Kamu tahu siapa aku? Kamu pantas. Aku bilang dia pantas ya dia pantas. Gedeng, kita bertaruh batu. Ada aturan nggak boleh minta bantuan orang luar. Bertaruh batu ini, bandingin mata. Makin tua makin jago. Iya dong. Bos Kedaji adalah bos batu terbesar di seluruh kota Dian. Kamu ini, nggak terkenal. Bisa ngalahin bos kita. Aku bilang Gedeng, kamu cepat-cepat. Gimana? Takut nggak berani lawan aku? Takut sama aku anak kecil? Pemuda, berani banget. Pahlawan penyelamat ya. Aku kasih kamu kesempatan ini. Pilih. Oh, aku rasa dia. Caranya agak familiar. Ini kan kayak ngepik semangka. Hahaha. Li Chang'an, kamu datang bantu aku. Kamu begini, bisa ngerti nggak? Dari mana banyak omong? Nggak di samping. Ayo semangatin aku. Bikin ribut aja. Bahan ini bagus. Merah tipis kulitnya. Ini batu giok yang bagus. Merah. Tipis kulitnya hahaha. Sudah dipilih. Sudah selesai. Ayo potong cepat. Aku nggak sabar. Putri kecil nikah sama aku. Nggak jelek-jelek amat. Gengsi menggengsi. Menurutku, dia ini nggak bantu-bantu. Dia, masa bisa menang lawan bos kita? Hahaha. Jadinya, putri kecil menggengsi. Jadi istri bos kita. Hahaha. Sioran. Kasih sini. Buka punyamu dulu atau punyaku? Buka punyamu dulu. Li Chang'an, serius nih. Kalau kalah, aku harus nikah sama orang tua ini. Tega-tega ya. Kalau kamu nikah sama dia, aku nggak repot-repot. Kamu. Oke deh yang ini. Potong. Nggak ganti. Nggak ganti deh. Dia suka bikin kesel. Kalau kalah, aku bakal lapor ke tantenya. Hijau. Keluar hijau. Aku lihat. Jenis es. Bos. Jenis es yang hampir mendekati kaisar hijau. Kali ini, kamu pasti menang. Wah. Jangan bicara seperti itu Xiaoruan. Lihat. Batu si cowok ganteng. Ini belum dibuka. Apa yang terjadi padaku? Tidak ingin orang lain menyentuh Culingyu. Hei. Aku ingin melihat apa yang kamu pilih. Semangka kulit tipis daging merah. Bisa mengeluarkan apa? Ini, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kasih aku lihat. Jade merah. Benar-benar kulit tipis daging merah. Bagaimana kamu tahu itu jade merah? Apakah kamu punya mata tembus pandang? Ini, warnanya. Transparansinya. Ternyata hanya sedikit. Mendekati tingkat kaisar hijau jade merah. Benar-benar luar biasa. Dia yang membukanya. Ternyata lebih baik dari yang bos buka. Berarti, cowok ini menang. Bos kita. Li Chang'an kita menang. Kita menang. Chang'an. Kamu kenapa? Tidak ada. Gedeng. Kamu harus menepati janji. Wah, adik.
bisa disebut apa? Li Chang'an. Saudara Chang'an. Wah, mata yang tajam. TAPI, kenapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar namamu? Di kota Dian. Waduh. Hei Bos Ge, jangan banyak bicara. Cepat tepati janjimu. Aku benar-benar ngantuk. Ingin cepat pulang tidur. Oh ya. Chuling Yu. Apa yang dia katakan padamu? Asalkan aku menang satu ronde, dia akan membantuku melawan keluarga Sue. Baiklah, melawan keluarga Sue tidak masalah. Tapi saudara Chang'an, hari ini, kamu harus mengalah. Kamu mau ingkar janji. Kamu harus ingat. Ini Wai Liao. Jangan buat muka. Aku sudah bilang tadi. Hari ini kamu hanya perlu mengalah. Semua akan berlalu. Kalau tidak kalian berdua, saya saja tidak akan. Jangan ada yang bergerak. Bagaimana sekarang? Jangan bergerak sembarangan. Pisau tidak punya mata. Chuling Yu. Cepat ambil taruhanmu. Sesuai perjanjian, 2 batu ini aku bawa, dan kamu harus membantuku melawan keluarga Sue. Sepanjang hari berburu burung. Hari ini kena mata burung. Chuling Yu, tinggalkan 2 batu merah itu untukku. Kalau tidak aku akan beritahu Hong Jie. Hong Jie tidak akan membiarkan kalian pergi. Su Hong. Sudah kubilang anak buahku untuk mencari Hong Jie. Ku beritahu kalian. Kalau kalian tidak meninggalkan batu giok merah itu untukku, aku pasti akan menghancurkan kalian. Oh. Aku tidak berani melawan. Baiklah, tunggu sampai Hong Jie datang. Kamu bisa jelaskan padanya bagaimana kamu melunasi hutangmu. Chuling Yu, aku setiap tahun memberikan persembahan kepada Hong Jie. Tambang dan tempat pengolahan batu di sini, semua dilindungi oleh Hong Jie. Bahkan ayahmu, sebagai kepala desa, harus menghormati Hong Jie. Oh, aku tidak tahu. Betapa besar pengaruhku. Hong Jie. Hong Jie akhirnya kamu datang. Anak ini membuat masalah di tempatku. Kamu harus membelaku. Tuan Li, Hong Jie, dia adalah siapa bagimu? Tuan Li sangat berjasa padaku. Hari ini aku benar-benar harus mengeluarkan banyak uang. Apakah aku benar-benar harus membantu gadis ini melawan keluarga Sue? Hong Jie, karena kamu sudah datang, jelaskan dengan baik pada Bos Ge. Batu giok merah, jenis air ini, hampir menyamai kualitas kaisar hijau yang terbaik. Tuan Li, bagaimana kalau aku yang bicara dengan Gedeng untukmu? Gedeng, kamu bertaruh dengan Nona Chu. Menang kalah harus diterima. Kedua batu ini milik Nona Chu. Apakah kamu keberatan? Hong Jie. Itu batu giok merah. Harganya mencapai 30 juta. Su Hong ini tampaknya bukan orang baik. Pasti akan membuatku mengembalikan batu giok merah. Bisakah Anda membantu saya mengambilnya Kita kembali? Berdua, bagi hasil 50-50. Bagi hasil 50-50. Aduh, itu benar-benar ada 15 juta. Semua diberikan kepada saya. Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, Anda harus membayar sesuai harga. Nona Chu 30 juta. Anggap saja itu sebagai ganti rugi karena Anda melanggar kontrak. Apa? Apa? Kak Hong, saya sudah kehilangan 2 batu giok berkualitas tinggi. Saya masih harus memberinya 30 juta. Tidak menyangka Su Hong ini masih punya sedikit hati nurani. Hanya saja tidak tahu apakah dia benar-benar punya niat baik. Kenapa Anda punya pendapat? Tuan Li, apakah Anda merasa saya memberi terlalu sedikit? Berdasarkan penampilan 2 batu ini, paling banyak hanya bernilai 25 juta. Kamu bilang dia hanya bernilai 25 juta. Mungkinkah batu giok merah ini ada rahasia lain? Jangan-jangan ini batu giok merah berkualitas tinggi. Tapi di kota kami tidak pernah ada batu giok merah berkualitas tinggi. Jika dia benar-benar batu giok berkualitas tinggi, maka batu giok ini akan menjadi harta yang sangat langka. 30 juta bukan hanya untung besar. Benar-benar batu giok merah berkualitas tinggi. Hati-hati di jalan. Mata Tuan Li ini benar-benar luar biasa. Kalau begitu karena Tuan Li dan Nona Chu, masih ada hal yang perlu dibicarakan. Saya akan pergi dulu. Kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Baik. Kalau begitu saya akan menunggu kejutan dari Kak Hong. Baik. Aku tunggu Tuan Li. Si rubah nakal. Li Chang'an. Benarkah kamu akan memberikan batu giok merah itu untuk dibuat perhiasan untukku? Aku bilang kamu gak capek apa? Sudah berapa kali aku bilang?
Aku cuma pengen konfirmasi lagi. Untung kamu paham. Anggap saja ini sebagai mas kawinmu untuk melamarku. Belakangan ini aku sering kena masalah. Karena perempuan ini. Aku harus menjauh darinya. Gak boleh terjerumus lagi. Li Chang'an, hari ini terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku pasti kalah sama orang itu hari ini. Aduh. Gak usah terima kasih. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada bibiku. Tidak. Kamu memang harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena kamu terlibat dalam masalah ini. Aku sudah di rumah masuk kamar pengantin. Apa? Kamar pengantin. Ado kami. Itu manis dan cantik. Lembut dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang. Langsung main pisau. Kamu bilang siapa yang main pisau? Kamu. Aku bilang Nona Chu. Sekarang kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Lagi pula, kamu anak kepala suku. Dan keluarga Sue pedagang batu giok besar dari utara. Itu sangat cocok. Kenapa harus ngejar aku terus? Li Chang'an, kamu sama sekali nggak tahu apa-apa. Seluruh suku di desa Menjing puluhan ribu orang hidup dari bisnis batu giok. Keluarga Sue punya ambisi besar. Kalau mereka memonopoli pasar, kamu tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka semua akan menjadi budak tambang keluarga Sue. Gadis ini selalu memikirkan. Ternyata itu desa Menjing. Ayahku sama sekali tidak bisa diandalkan. Sebagai putri kepala desa, semua orang memanggilku putri kecil. Tapi aku ini apa sih putri? Bahkan keadilan dasar saja tidak bisa dipertahankan. Ling Yu. Sudahlah. Aku mengerti. Aku yang salah. Sekarang sudah sore. Aku antar kamu pulang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Li Chang'an. Sudah larut malam, belum makan kan? Bagaimana kalau... Sudahlah. Ini cuma bikin masalah buatku. Kamu masuk dulu. Bibi pasti sudah menyiapkan makanan untukku. Apa aku sangat tidak disukai? Tidak bisa temani aku sebentar. Baiklah, baiklah. Aku janji deh. Baru dong. Nona ini akan masak untukmu. Kamu beruntung. Coba rasakan masakanku. Kamu benar-benar bisa masak, Nona Chu. Tentu saja. Dulu aku lihat bibi di rumah. Masaknya sederhana. Lihat langsung bisa. Tentu saja. Kamu adalah orang pertama di desa yang mencoba masakanku. Putri kecil desa Menjing. Masak untukmu sendiri. Kamu tidak puas. Kamu yakin ini bisa dimakan? Jangan-jangan mau meracuni aku. Siapa yang kamu remehkan? Tunggu sebentar, biar kamu coba. Apa itu masakan dari koki sejati? Ah, Chang'an, tolong lihat di mana garamnya. Oke. Li Chang'an, cari sesuatu. Kenapa bergerak-gerak terus? Maaf. Non. Teruskan masakmu. Aku cari sesuatu. Bersihkan tempat ini. Aku saja. Non. Kepala desa menyuruhmu dan anak ini. Setengah jam lagi ke pemandian air panas Tianqi. Dia menunggumu di sana. Cuen Qiang cari kamu buat apa? Pemandian air panas Tianqi. Lagi ke tempat kotor itu. Dari perkataanmu. Kamu kayaknya cukup kenal tempat itu. Itu yang paling mewah di desa. Tempat pemandian air panas. Tempat kotor yang penuh noda. Dia suruh kamu ke sana buat apa? Ayo Non Chu. Kebetulan aku juga mau ketemu kepala desa. Kepala desa, Non dan Menerli sudah datang. Ling Yu, kamu datang. Kalian semua. Ida, lihat. Menantuku sudah datang. Jaga baik-baik dia. Pasti ada untungnya buat kalian. Hahaha. Cowok ganteng, kamu lihat aku gimana? Kamu lihat aku gimana? Ternyata seperti ayah seperti anak. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Cuen Qiang. Kalian dipanggil ke sini buat apa? Aku panggil Chang'an Kesanai. Tentu aja buat main. Chang'an pilih satu. Cuen Qiang, maksudmu apa? Maksud apa? Cowok kan suka begini. Betul nggak? Chang'an nggak suka yang ini.
Wang Guanjia panggil cewek baru. Masuk sini. Biarkan menantuku pilih-pilih. Chun Qiang, kau tak tahu malu. Sudah kubilang kau panggil Chang'an ke sini. Pasti ada maksud jahat. Chang'an, ayo kita pergi. Pergi apa? Chu Zhai ZH suruh aku turun. Temani dia ngobrol bentar. Karena dia begitu royal. Kalau kau nggak suka, kau pulang duluan aja. Kau ngobrol. Ngobrol sampai mati. Aku nggak peduli sama kau. Chu Zhai ZH, aku sudah bantu kau usir Ling Yu. Ada apa langsung bilang aja. Wang Guanjia bawa mereka pergi. Ayo cewek-cewek. Aku nggak minum. Malam ini masih ada kiriman. Kiriman bagus tuh. Kalau beruntung bisa dapat jodoh. Lebih baik daripada buka toko batu giok. Chu Zhai ZH panggil aku ke sini hari ini. Mau tuntut aku ya? Sekarang seluruh kota Dian tahu kau sudah tidur sama Ling Yu. Kau nggak kasih penjelasan. Ada ayahnya. Nggak tahu. Chu Zhai ZH mau penjelasan seperti apa? Lihatlah kampungku ini bagaimana. Chu Zhai ZH langsung bilang aja. Aku mau kau gantikan aku di Mengjingsai. Jadi menantu keluarga Chu. Harta warisanku berikan. Cewek cantik temani. Chu Tuan Pemimpin. Ini benar-benar sebuah tawaran yang sulit untuk ditolak. Jadi, kamu setuju? Tidak. Chu Tuan Pemimpin, Anda salah paham. Masalah Chu Ling Yu akan saya tangani. Adapun desa ini, bukan urusan saya. Saya hanya seorang manajer kecil, tidak pantas untuk hal-hal besar. Jika Anda memanggil saya untuk membicarakan ini, maka saya khawatir telah mengecewakan niat baik Anda. Dunia ini. Bukan karena kamu tidak mau, maka kamu bisa melarikan diri. Kamu akhirnya keluar juga. Saya pikir kamu akan berendam seharian di dalam. Saya juga ingin, tapi saya khawatir seseorang akan mati marah. Saya tidak akan marah pada bajingan seperti kamu. Apa yang Chu Wenqiang katakan padamu? Apalagi yang bisa dia katakan, hanya bilang agar saya merawatmu dengan baik. Kedepannya saya yang akan memimpin desa Mengjing. Tidak mungkin. Si tua itu. Bagaimana mungkin memberikan desa Mengjing padamu? Kalau tidak percaya ya sudah. Hei, kamu mau kemana? Pulang apa lagi? Tidur di sini. Hati-hati. Ling Yu. Chang'an. Ayah. Siapa? Janji padaku untuk hidup dengan baik. Jangan pernah membuka identitasmu. Janji padaku. Ayah. Ling Yu, jangan bicara. Saya akan segera membawamu berobat. Ayah, ibu. Saya tidak ingin lari lagi. Kali ini aku juga tidak akan lari. Ling Yu. Bagaimana perasaanmu? Dokter bilang asal dirawat dengan baik. Bahkan bekas luka pun tidak akan ada. Chang'an, kamu tidak seharusnya terlibat dalam hal berbahaya ini. Li Chang'an, kamu pergi saja. Kedepannya aku tidak akan mengganggumu lagi. Ling Yu, kamu ngomong apa sih? Dengar dulu aku sampai habis. Sebelumnya kamu sudah beberapa kali membantuku. Kali ini aku juga sudah menangkis satu pukulan untukmu. Kedepannya kita tidak saling berhutang lagi. Chu Ling Yu, apa yang kamu katakan ini tulus? Ya. Aku sudah mati sekali. Banyak hal yang sudah aku pahami. Kita cuma kebetulan saja terjadi satu hubungan. Tidak ada dasar perasaan yang kuat. Lingkungan hidup kita berbeda. Prinsip hidup kita juga berbeda. Kalau dipaksakan kita berdua sama-sama menderita. Bukan begitu? Sekarang semua orang di kota Dian sudah tahu aku sudah tidur denganmu. Kamu tidak takut nanti tidak ada yang mau kamu? Kenapa harus ada yang mau? Aku juga bukan tidak bisa hidup tanpa pria. Kenapa harus ada yang menikahiku? Kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu pergi saja dulu. Aku mau istirahat. Baik. Ini kamu yang bilang. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Kedepannya kita berdua tidak saling berhutang lagi.
Ada apa sih si kecil yang suka nangis? Cepat bersihkan air matamu. Nonak Chu, ada waktu main ke kampung kami. Sudah paham ya? Mau masuk ke keluarga besar Sue. Menjadi wanita Sueken. Mimpi kamu. Aku yang menyuruhnya datang. Kamu anak kecil. Berani datang ke desa kami untuk pamer kekuatan. Tahukah kamu ini tempat apa? Bukan apa yang kamu inginkan, yaitu jalur batu giok dari desa Mengjing. Chang'an kamu. Percayalah padaku. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu bisa memutuskan? Kalau aku bilang dia bisa berarti dia bisa. Baik. Asalkan kamu mau menyerahkan jalur batu giok desa Mengjing di masa depan di kota Dian ini, apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Kalau kamu mau jalur batu giok desa Mengjing boleh, tapi bukan kami yang menyerahkan. Tapi kamu harus mengambilnya sendiri dengan kemampuanmu. Ambil sendiri. Apa maksudnya? Bagaimana caranya bertanding batu? Terserah kamu. Kalau kamu menang, kami akan menyerahkan dengan tangan kami sendiri. Jalur batu giok desa Mengjing. Kalau kamu kalah, di masa depan jangan pernah dengan cara apapun mengincar jalur batu giok desa Mengjing dan Chu Lingyu. Kamu berani mempermainkanku. Jalur batu giok desa Mengjing, meskipun kamu tidak menyerahkan. Aku punya cara untuk merebutnya. Baiklah. Maka aku akan meledakannya. Jalur batu giok desa Mengjing. Untuk memutuskan semua harapanmu, agar kamu tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Kamu memang tangguh. Tapi kamu belum layak untuk bertanding batu denganku. Biarkan saja anak buahku, 4 ahli batu, untuk bertanding denganmu. Ternyata 4 dewa dari kota Dian. Anda berempat adalah tokoh terkenal di kota Dian. Kenapa melayani Sueken, anak orang kaya yang tidak berguna ini? Anda tidak takut merusak reputasi kalian. Mengapa setia padaku? Bukan karena aku. Keluarga Sue kaya berkuasa. Burung yang baik memilih pohon yang baik. Bergentong pada kilyar Sue. Aichela kepidasan bijak. Aku menasihati kalian. Lebih baik menyerah lebih awal. Jalur batu giok desa Mengjing. Lambat laun akan menjadi milikku. Jangan bermimpi. Tenang, ada aku. Chang'an, desa Mengjing dan takdirku, semuanya kuberikan padamu. Alasanmu sekarang. Bisa begitu percaya diri, karena kau sama sekali tidak tahu siapa yang ada di hadapanmu. Sinyua ini siapa? Hari ini aku merendahkan diri, memperkenalkan padamu, agar kau tahu. Ini Gu Xinghaoi dari timur. Keahliannya mengenal batu giok dengan kain hitam tak tertandingi. Ini Li Dangxin dari barat. Keahliannya mengukir batu giok tak tertandingi. Ini Chen Tian dari selatan. Mengenal batu giok dengan suara, tak ada yang lain. Terakhir ini, Gu Shentong dari utara. Keahliannya mengenal batu giok dengan benang, juga tak tertandingi. Asalkan kau bisa mengalahkan mereka berempat, jalur batu giok desa Mengjing bisa kuberikan. Bagaimana? Takut? Apakah kalian satu persatu? Atau bersama-sama? Anak tak tahu diri. Sama sekali tak tahu lanjut dan bumi. Aku akan membuatmu tahu. Apa itu keahlian sejati? Nah, hari ini akan kuperlihatkan. Keahlian Gu mengenal batu giok dengan kain hitam. Agar kau tahu. Gu Xinghaoi paling ahli. Ini adalah penilaian batu giok dengan kain hitam. Apa yang adil dan tidak adil? Di wilayah saya ikuti aturan saya. Perlombaan ini adalah penilaian batu giok dengan siapa yang memilih batu giok dari bawah kain hitam. Penilaian lebih tinggi. Dia yang menang. Baiklah. Mari kita bandingkan penilaian batu giok dengan kain hitam. Nak, jika saya yang memilih duluan, orang akan bilang saya membuli anak muda. Saya kasih kesempatan ini padamu, kamu yang pilih dulu. Kenapa masih belum mulai? Cekat. Kalau begitu lebih baik menyerah saja. Penilaian batu giok dengan kain hitam ini tidak menarik. Lebih baik kita tambahkan taruhannya. Bagaimana kalau kita bandingkan penilaian batu giok tanpa melihat? Penilaian batu giok tanpa melihat. Bagaimana mungkin ada yang bisa melakukannya? Chu Lingyu membawa. Pria tampan ini terlalu sombong. Lihat, dia tahu dia tidak bisa menang. Jadi dia mengusulkan cara yang tidak mungkin. Agar semua orang mengandalkan keberuntungan. Penilaian batu giok tanpa melihat. Itu hanya mengandalkan keberuntungan. Saya tidak takut mengandalkan keberuntungan. Baik. Saya akan bertanding denganmu. Penilaian batu giok tanpa melihat. Silakan duluan. Baik. Ini dia. Anak ini sangat beruntung. Ternyata batu giok ungu yang sangat bagus. Tidak mungkin. Dia hanya anak muda. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Pak Gu? Pak Gu. Silakan. Tidak. Jika saya kalah dari anak ini, reputasi saya akan hancur. Tidak. Saya tidak boleh kalah.
Ini dia. Yang mana sebenarnya? Pak Gu. Bagaimana kalau aku bantu? Pilih yang ini. Yang ini pasti bisa mengalahkanku. Enggak usah ikut campur. Aku sengaja nggak pilih yang ini. Ya udah yang ini aja. Apa? Gimana mungkin? Kok bisa gini? Gulau, yang dikeluarin ternyata sebuah batu giok yang enggak ada harganya. Enggak mungkin. Pasti enggak mungkin. Dasar enggak berguna. Kayaknya ronde ini kita menang. Cuma menang karena keberuntungan aja. Ronde selanjutnya. Lihat aja gimana kamu menang. Emang benar karena keberuntungan. Kalian bisa coba lagi. Ronde selanjutnya. Siapa yang mau duluan? Masih muda. Enggak tahu diri. Menilai batu giok dengan kain hitam. Kamu menang. Karena keberuntungan. Tapi, seni ukir batu giok itu butuh skill. Lihat aja gimana kamu menang. Ronde ini aku lawan kamu. Li Lao mau gimana? Aturannya terserah kamu. Haha. Oke. Kita adu ukir patung Buddha. Siapa yang bisa selesai duluan? Dia yang menang. Aku udah belajar seni ukir batu giok. Puluhan tahun. Udah ngukir ribuan patung Buddha. Lawan aku adu ukir patung Buddha. Aku kasih kamu 1 tangan. Kamu nggak bakal menang. Seperti kata Li Lao. Silakan. Dia ngapain? Kenapa batu gioknya dibuang? Memangnya kenapa lagi? Patung batu giok tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Pasti merasa tidak bisa menang. Langsung marah. Langsung buang batu gioknya. Li Lao. Saya malu. Kamu. Kamu bukan manusia. Li Lao ini malah memaki. Kamu adalah dewa. Kenapa ada orang yang bicara setengah-setengah? Teman muda teknikmu ini. Teknik mengukir di udara. Sungguh seperti dewa. Keahlian dewa. Saya. Hari ini saya kalah. Dengan sepina heitai. Saya pamit. Chang'an, kejutan yang kamu berikan semakin banyak. Sueken. Pertandingan ini saya menang lagi. Masih ada 2 pertandingan. Silakan. Menang saja terus. Menang sebanyak apapun. Hari ini, kamu tidak mungkin keluar dari gerbang ini. Pertandingan berikutnya. Siapa yang mau? Saya. Saya ingin belajar. Dari teman muda. Dalam 5 mangkak ini, ada 5 batu giok. Nilainya berbeda. Kalian hanya bisa menggunakan palu kecil, memukul mangkuk atau meja, mendengar suara untuk membedakan batu. Siapa yang memilih batu dengan nilai tertinggi? Dia yang menang. Kedua pihak mulai bersamaan. Chen Lao. Maaf. Ini dia. Ternyata giok merah kualitas terbaik. Ternyata Chuling Yu membawa. Pria tampan ini memang punya keahlian. Curang. Kamu curang. Ronde ini tidak dihitung. Tuan Sue, sungguh saya kalah. Kemampuan teman muda ini sudah melampaui saya. Saya kalah dengan hati yang tulus. Saya sudah tidak punya muka untuk tinggal di sini. Saya pamit. Sekarang ronde berikutnya. Tuan Gu, masih perlu dilanjutkan? Kenapa tidak? Saya tidak percaya. Kamu bisa menang melawan 4 orang sekaligus. Tuan Sue, sungguh tidak perlu lagi. Jelenjatkan. 4 dewa kota Dian kami. Bisa dibilang seimbang.
Tidak ada yang mengakui kekalahan. Tapi hari ini teman muda ini bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Saya kalah. Sungguh tidak perlu dilanjutkan lagi. Saya pamit. Kamu sampah. Belum bertanding sudah menyerah. Kedepannya di kota Dian, tidak ada tempat untukmu lagi. Sueken. Pertandingan ini. Saya menang. Ya, kamu memang menang. Tapi kamu juga bisa pergi. Tidak menyangka keluarga Sue tidak punya integritas. Kamu bicara integritas sama saya. Saya tidak akan bicara integritas sama orang mati. Setelah hari ini, kalian berdua akan jadi orang mati. Serang mereka. Kamu mau apa? Aku ini anak orang terkaya di kota Dian. Kamu tidak akan berakhir baik. Sueken. Kamu ingat baik-baik. Nama saya Li Chang'an. Bukan anak kecil yang bisa kamu mainkan. Pergi sana. Kamu ingat baik-baik. Selama kamu masih di kota Dian, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Saya ceroboh, membiarkan dia lari. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu cuma mau menakut-nakuti dia. Tapi ya benar juga. Saya juga tidak mau benar-benar bermusuhan dengan keluarga Sue. Ayo, kita pulang saja. Tidak menyangka dia begitu mudah ketakutan. Ayo. Ayah, kamu harus. Bana Li Chang'an itu. Buat dia mati tanpa tempat dikubur. Anakku, tenang. Di kota Dian, siapapun yang berani melawan keluarga kita Sue, dia harus mati. Tapi Li Chang'an ini, sendirian di arena batu, berhasil mengalahkan 3 dari 4 dewa kota Dian. Bahkan membuat dewa utara Gu Shentong mundur tanpa bertarung. Ini benar-benar terjadi. Meskipun tidak terima, tapi teknik Li Chang'an dalam bertarung batu sungguh luar biasa. Terutama jurusnya, mengukir batu melayang. Sungguh tidak seperti manusia, mengukir batu melayang. Sudahlah, kamu pergi selesaikan urusanmu saja. Wah, baiklah ayah. Tolong ajak Tuan Dongchuan ke sini. Keluarga Li. Kalian benar-benar tak bisa hilang. Bos Li. Kamu siapa? Keluarga Sue. Sue Kishan. Sue Ken adalah anak saya. Benar-benar memukul yang kecil, datang yang tua. Kalian datang untuk balas dendam. Kami hari ini bukan untuk balas dendam. Kami hanya ingin mencari Tuan Li. Untuk bertanding. Bertanding. Bertanding apa? Dari anak saya. Tuan Li di medan pertarungan batu bisa mengalahkan 4 dewa kota Dian dan menang dengan sempurna. Benar-benar berbakat di usia muda. Siapa ini? Tuan Dongchuan Yilang dari Kekaisaran Sakura. Juga si orang Ali bertarung batu. Mendengar prestasi Tuan, jadi muncul keinginan untuk menantang. Saya tidak menerima tantangan. Silakan kalian pulang. Orang sakit Asia Timur, tetap orang sakit Asia Timur. Tunggu. Tantangan ini saya terima. Asalkan Tuan menerima tantangan, saya tidak takut untuk memverifikasi identitas Tuan. Tuan Li, kami punya satu syarat lagi. Syarat apa? Jika Tuan Li kalah, lombong batu giok desa Mengjing harus diserahkan kepada kami. Bagaimana jika saya tidak setuju? Maka saya tidak takut untuk mengatakan, untuk mendapatkan lombong batu giok desa Mengjing. Bukan saya Sue, tetapi Kekaisaran Sakura yang agung. Siapapun yang berani menghalangi jalan Kekaisaran Sakura, siapapun dia, harus mati. Ternyata keluarga Sue. Jadi anjingnya negara Sakura. Gak heran badan ini bau budak. Jangan lupa, ini negara Sia. Hei bocah, aku nggak mau berdebat sama lo. Kalau kalah, tambang Jade jadi milikku. Kalau menang, Kilyarga Shwebeko Minggat Jar. Dan nggak ganggu lagi. Chang'an. Aku tahu lo jago banget dalam ilmu batu. Tapi Dongchuan Yilang bawahannya juga nggak sembarangan. Dongchuan Yilang. Gak pernah dengar, dia bukan tandinganku. Orang Zhongxia, lo terlalu sombong. Di negara lo, yang bisa menangin kami orang Sakura, dalam ilmu Feng Shui dan batu, cuma si naga giok keluarga Li. Tapi sayangnya dia udah mati. Naga yang lo bilang tadi. Gimana dia mati? Kenapa aku gak pernah dengar tentang orang ini di dunia batu? Jujur aja, naga itu, kami yang bunuh. Hahaha.
Siapa suruh dia nggak tahu diri? Ngahalangi jalan Dong Chuan. Artinya, kematian orang tuaku berkat dua orang ini. Lo berani mukul aku. Dan, aku bakal lumpuhin lo. Sombong. Terlalu sombong. Li Chang'an, lo berani mukul Dong Chuan Yilang. Artinya lo nggak hargai keluarga Sue. Kalian semua serang. Serang. Tunggu. Biarkan aku yang menanganinya. Biar dia merasakan kehebatan orang Sakura. Itu Tuan Yileng. Kamu. Ayo, Kamu cari mati. Semuanya berhenti. Aduo. kenapa kamu datang? Kakak Chang'an dalam bahaya. Tentu saja aku datang untuk melindungi kakak Chang'an. Kalian semua, selama aku ada, kalian jangan harap bisa mengganggu kakak Chang'an. Nona, kalau hari ini aku memang ingin mengganggunya. Kamu bisa apa? Orang Sakura, kamu mengganggu Li Chang'an, berarti kamu mengganggu aku. Aku bukan orang yang mudah diganggu. Kamu tahu siapa aku? Gadis ini ternyata punya latar belakang yang tidak biasa. Kamu siapa? Semuanya dengarkan baik-baik. Aku adalah putri ketua direktur Platinum Capital. Kalau kalian berani menggangguku, kalian akan menanggung akibatnya. Platinum Capital. Kekuatan ini tersebar di seluruh dunia, menguasai sepertiga dari jalur kehidupan global. Kalau Aduo berkata benar, mereka pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Tidak peduli Aduo ada atau tidak, orang Sakura yang kecil. Aku tidak takut. Kakak Chang'an, aku sudah berusaha membantumu, tapi kamu tidak menghargai. Aku marah. Aduo aku menghargai. Menghargai. Chang'an, aku tidak berguna. Tidak bisa membantumu, malah membebanimu. Ling Yu. Sudah cukup. Di sini bukan tempat kalian bercumbu. Nona, aku dengar para petinggi Platinum Capital selalu membawa batu giok di tubuh mereka. Apa kau punya? Maksudmu ini? Ternyata benar putri dari Platinum Capital. Sekarang, kalian harus mengizinkanku membawa mereka pergi, kan? Sebagian besar ekonomi negara Sakura berada di tangan Platinum Capital. Aku tidak bisa menyinggungnya. Nona yang terhormat, tentu saja kau boleh membawa Li Chang'an dan yang lainnya pergi. Namun barusan, Li Chang'an telah berjanji untuk bertanding batu. Pertandingan belum dimulai. Dasar pengecut. Apa katamu? Kau. Orang Sakura. Diam. Kak Chang'an, APA kau benar-benar akan bertanding dengan mereka? Kali ini, bukan hanya dendam nasional, tapi juga balas dendam keluarga. Ini sudah bukan sekadar pertandingan batu lagi. Ayo mulai. Bayar buktikan. Kalau kau mencari mati sendiri, maka kita mulai sekarang. Kita bertanding siapa yang bisa membuka batu misterius paling banyak dalam satu batang dupa. Bagaimana jika jumlahnya sama? Jika jumlahnya sama, maka kita lihat kualitas batu asli yang berhasil dibuka. Artinya, ini tidak hanya menguji kecepatan seseorang, kemampuan memecahkan batu, tapi juga ketajaman mata seseorang. Betul sekali, Li Chang'an. Lebih baik kau menyerah saja sekarang. Ini kan, Mr. Dong Chuan Yilang. Keahlian terkenal. Kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Kalau itu keahlian terkenalnya, maka aku harus menang. Baiklah, mari kita mulai pertandingannya. Ya, Mr. Yilang. Hei, siapa di sana? Bawa 2 keranjang bahan batu giok itu. Angkat ke sini. Batu-batu ini. Kamu pilih dulu. Kalau begitu aku tidak sungkan. Jillermew. Tidak perlu memilih batu-batu ini. Aku mau semuanya. Aku tidak setuju. Ini tidak adil. Batu mentah orang Jepang ini lebih banyak dari punya kakak Chang'an. Tidak adil. Apakah kita punya aturan? Setiap orang harus dapat bahan baku yang sama banyaknya. Kalau tidak ada, apa yang tidak adil? Kamu sedang berkelit. Sudahlah, Ado. Pertandingan memang tidak bilang jumlahnya akan sama. Lagi pula Chang'an yang bilang, biarkan mereka memilih dulu. Apalagi pertandingan sudah dimulai. Li Chang'an, aku lihat apa yang bisa membuatmu menang. Dari Mr. Dong Chuan Yilang. Cepat. Tidak berarti bisa menang. Banyak jumlahnya. Tidak berarti bisa menang. Cepat dan banyak berarti menang. Dia bahkan bisa menyelesaikan batu itu dalam waktu sebatang dupa. Lihatlah, Li Chang'an. Inilah kemampuan Mr. Dong Chuan Yilang. Lebih baik kamu menyerah saja. Chu Lingyu, apakah Chang'an kalah? Dong Chuan Yilang berhasil memecahkan 2 batu pasir. Masih ada kesempatan bagi Chang'an untuk menang. Benar, asalkan Chang'an, bahan batu yang dia pecahkan sama dengannya. Jumlahnya akan seimbang. Tuan Dong Chuan Yilang. Masih ada kemungkinan untuk memecahkan batu pasir. Dia Li Chang'an. Bagaimana bisa memastikan bahan bakunya tidak ada yang rusak?
Karena saya lebih kuat darinya. Apa? Dia ternyata semua keluar batu giok. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia Li Chang'an. Bagaimana bisa dalam waktu sebatang dupa memecahkan semua bahan semuanya keluar batu giok? Apa yang tidak mungkin? Kalian kalah. Siapa bilang saya kalah? Meskipun dia semua keluar batu giok, tapi batu giok yang kami pecahkan, jumlahnya juga sama persis. Benar. Kalian ingin menang. Dari Tuan Dongchuan hilang, harus dalam nilai batu giok. Juga melebihi Tuan Dongchuan. Baru bisa. Li Chang'an, kamu bisa dalam waktu sebatang dupa memecahkan beberapa batu mentah ini. Kamu memang punya kualifikasi untuk bertanding dengan saya. Tapi kamu tetap tidak mungkin mengalahkan saya. Kalian orang Tiongkok, akhirnya akan kalah dari kami. Orang Jepang. Saya bilang orang Jepang. Apakah kalian mau membuka lebar mata anjing kalian untuk melihat jelas seperti apa batu yang saya pecahkan? Baru bicara tentang kami. Apakah ada kemungkinan untuk menang? Apakah orang Tiongkok bisa menang? Li Chang'an, bahan baku kamu itu. Siniwa bahan yang ditolak oleh Tuan Dongchuan. Tuan Dongchuan bahkan tidak perlu melihat. Sudah tahu dia lebih baik darimu. Kalau begitu menurut kalian, mata Tuan Dongchuan tidak bagus. Lalu bagaimana penjelasannya? Tidak mungkin. Tuan Dongchuan adalah ahli di bidang batu giok. Pasti tidak mungkin salah lihat. Nah. Lalu batu giok kaisar hijau ini apa? Apa? Dia ternyata bisa mengeluarkan batu giok kaisar hijau. Cuma satu batu ini saja sudah bernilai 50 juta. Sudah kuduga. Kakak Chang'an pasti tidak akan kalah. Orang Sakura. Batu yang saya keluarkan bernilai 80 juta. Batu kamu itu totalnya cuma 10 juta. Hei anak muda, berani tidak kamu adu lagi sama saya. Benar. Barusan itu cuma Tuan Dongchuan hilang. Sengaja mengalahkan kamu, Li Chang'an. Kalau kamu berani tidak adu lagi sama Tuan Dongman. Orang Sakura, Sueken kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalian membuat kakak Chang'an saya. Saya kok tidak melihatnya. Sueken, Dongchuan hilang. Saya harap kalian mematuhi aturan pertandingan. Ingin adu dengan Li Chang'an. Tidak bilang harus berapa kali. Jadi selama kami tidak mau, Li Chang'an tidak bisa dianggap menang. Kamu licik. Suekishan, kamu juga berpikir begitu ya? Sueken memang benar. Baru saja Tuan Dongchuan saat menjelaskan aturan pertandingan, tidak menyebutkan berapa banyak pertandingan yang akan diadakan. Baiklah. Mari kita bertaruh sekali lagi, tapi kali ini taruhannya harus lebih besar. Taruhan apa yang ingin kamu tambahkan? Jika aku menang, aku akan mengambil nyawamu. Baik. Jika aku menang, aku ingin kamu berlutut di hadapanku dan bunuh diri. Katakan saja, apa yang akan kita pertaruhkan kali ini? Pertandingan selanjutnya, kita akan melihat siapa yang bisa mengukir naga utuh dalam 1 menit. Tidak masalah. Hei, berikan mereka batu giok. Baik. Pertandingan dimulai sekarang. Li Chang'an ini, teknik ukir apa ini? Jelas belum pernah belajar mengukir. Dibandingkan dengan teknik Dongchuan hilang, sama sekali tidak ada apa-apanya. Apa yang kamu bicarakan? Ukiran kakak Chang'an jelas jauh lebih baik dibandingkan orang dari negara Sakura itu. Meskipun tidak bagus, Dongchuan hilang sudah kalah dari Li Chang'an sekali. Kalian. Aku sudah selesai mengukir. Naga. Ukir naga Tuan Dongchuan hilang benar-benar sempurna. Naga Dongchuan hilang seperti membuatku melihat naga sungguhan. Dia memang mengukir dengan baik. Li Chang'an kamu kalah. Tidak. Yang menang adalah aku. Naga yang diukir kakak Chang'an seperti memberikan saya perasaan ingin bersujud. Benar. Jika naga Dongchuan hilang adalah patung naga, maka naga Chang'an adalah naga yang memiliki jiwa yang terbang ke langit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Li Chang'an bisa mengukir naga langit? Seperti seekor naga yang seolah bisa terbang di langit. Ini butuh puluhan tahun pengukiran untuk mencapai tingkat keahlian ini. Saya bilang orang Sakura. Sekarang masih berani bandingkan dengan saya. Dongchuan hilang. Seberapa kali pun kita bandingkan, Anda sudah tidak mungkin menang. Karena kami pasti tidak akan kalah. Benar? Kamu pikir saya kalah? Yang kalah adalah kalian. Dongchuan hilang. Anda ingin membunuh untuk menghilangkan bukti. Pintar. Asal membunuh kalian. Yang kalah bukan saya. Dongchuan hilang. Bukan saya. Orang Sakura. Sueken lakukan sekarang. Bunuh mereka.
Ya Tuan Dong Chuanilang. Kalian, serang. Berhenti. Jika kalian berani bergerak, Kyoyaga saya tidak akan membiarkan kalian. Nona yang terhormat. Anda mati. Orang Kyoyaga Anda hanya akan berpikir putri kepala suku Meng Jingsai yang membunuh kalian. Alasannya sederhana. Karena seorang pria. Anda berani. APA yang tidak saya berani. Serang mereka. Orang Jepang. Idemu bagus, tapi cuma punya beberapa anak buah. Terlalu mudah. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Tidak menyangka. Di desa kecil ini, ternyata ada orang hebat seperti ini. Li Chang'an, kamu gila. Tuan Dong Chuanilang adalah duta pertukaran yang ditunjuk oleh perusahaan Jade Jepang dan menguasai setengah dari sumber daya pertukaran Jade di kota Dian. Sentuh dia. Kamu gila. Benar Li Chang'an. Kamu berani membunuh Tuan Dong Chuanilang. Apakah kamu ingin kami semua mati bersamamu? Banyak bicara. Li Chang'an, jika kamu membunuhku, kamu akan menyesal. Orang Jepang memang pengecut. Awalnya mereka yang ingin berperang, sekarang tidak bisa menang. Mulai mengancam kami. Kali ini kamu pintar. Ayo kita pergi. Dong Chuanilang. Jika aku melepaskanmu, aku akan menyesal seumur hidup. Kamu. Li Chang'an, kamu benar-benar berani membunuh Tuan Dong Chuanilang. Kamu gila. Sekarang, giliran kalian. Keluarga Sue bersekutu dengan Jepang. Banyak melakukan kejahatan, membahayakan saudara sebangsa, membahayakan kepentingan bangsa. Bukan suka jadi anjing untuk orang Jepang. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Kalian akan membayar mahal. Ayah, selamatkan aku. Li Chang'an, kamu berani membunuh anakku. Aku akan membunuh Chu Lingyu. Kamu berani. Ah, Chang'an, jangan pedulikan aku bunuh dia. lihat aku berani atau tidak. Li Chang'an, aku ulangi lagi. Lepaskan anakku. Baik. Aku akan menghitung sampai 3. Kita lepaskan orangnya bersama-sama. 3. Ah, Lingyu, kamu baik-baik saja. anakku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu gimana? Aku baik-baik saja. Ayah. Ayah. Kamu. Ini bukan salahku. Kamu yang mengajariku. Kamu yang bilang padaku. Hanya nyawa sendiri yang berarti. Ayah. Aku cuma ingin bertahan hidup. Li Chang'an. Li Chang'an yang memaksamu mati. Li Chang'an. Sueken. Ayahmu saja bisa melakukannya. Harimau takkan makan anaknya. Aku sangka kamu lebih kejam dari ayahmu. Malah mengorbankannya untuk tameng. Kamulah pembunuhnya. Kamu ngomong kosong. Li Chang'an. Kamu cuma pedagang batu giok. Berdasarkan apa kamu menasehatiku? Ah. Aku ini tuan besar keluarga Sue. Aku adalah pria nomor 1 di kota Dian. Apakah Tuan Li membutuhkan saya? Jangan pedulikan dia. Masing-masing punya karma sendiri. Dia tidak bisa kabur. Li Chang'an. Sumpahku, aku tidak akan jadi manusia jika tidak membalas dendam. Aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan kecil. Ah. Kalian semua lihat aku kenapa. Aku tidak tahu apa-apa. Oh iya, Bibi sudah siapkan makanan. Di rumah menunggu kita. Ayo pergi. Ai Chushu. Ling Yu. Bisnis batu giok di desa Mengjing. Aku benar-benar tidak bisa mengurusnya. Aku cuma pemilik toko batu giok kecil. Tidak bisa mengurus bisnis sebesar ini. Lagi pula ratusan orang. Mengandalkan ini untuk makan. Aku benar-benar tidak bisa mengurusnya. Ayo. Xiao Li. Kisahmu.
sudah tersebar kemana-mana. Kamu mau bersembunyi di gadai milikmu, jadi pemilik toko kecil. Itu tidak pantas. Nanti mereka bilang desa Mengjing tidak tahu menghargai bakat. Ayo. Aku cuma satu orang. Tidak bisa mengurus urusan desa. Yang berbisnis batu giok di desa ini. Yang lama sudah ratusan tahun. Yang baru puluhan tahun. Pengalamanku dangkal. Aku benar-benar tidak bisa mengurus sebanyak ini. Chang'an, tunggu sebentar. Chang'an. Kemampuanmu sudah jelas. Tidak ada yang tidak mengakuimu. Lagi pula bukankah ada aku? Aku akan membantumu. Percayalah, tanya saja semua orang. Mereka semua setuju kan? Ya Pak Li. Kami semua setuju. Kamu sudah membantu kami menyingkirkan preman keluarga Sue. Kami percaya padamu. Kamu adalah orang baik. Ayo. Pak Li. Prestasi Luar Paisem sudah tersebar di seluruh kota Dian. Banyak desa lain iri pada kita. Kami Siniwa Persidia meminta Anda untuk mengelola bisnis giok di desa kami. Benar, ayo bergabunglah. Kami semua setuju. Ya, silakan datang. Chang'an, Bibi tahu apa yang kamu pikirkan. Bibi berharap kamu bisa melupakan masa lalu dan dengan berani menyambut masa depan. Sekarang, sudah waktunya untuk melangkah maju. Apapun yang terjadi, Bibi akan selalu mendukungmu. Dari belakang. Benar, Kak Chang'an. Aku yakin kamu pasti akan berhasil. Benar Pak Li, seluruh industri giok akan mendukungmu sepenuhnya. Jadi, aku akan mengambil alih dulu, tapi hanya sementara. Kamu tahu kan, aku ini orangnya tidak suka ribet. Kapanpun Ling Yu bisa mandiri nanti. Aku akan mengembalikannya. Hahaha, baik. Karena semuanya sudah diputuskan, pernikahanmu dengan Ling Yu haruskah segera direncanakan? Menurutku tanggal 8 bulan depan adalah hari yang baik. Betul. Tanggal 8 bulan depan adalah hari baik. Benar kan? Ya benar. Ah iya benar sekali. Saya Apa kamu tidak mau? Mau. Kakak Chang'an pasti milikku. Sepertinya aku harus menghubungi ayah untuk memastikan tebakanku. Kakak Chang'an, tampaknya seperti orang yang ayah perkenalkan padaku. Tunangan jenius batu permata. Wah, Ling Yu kita yang tidak takut apapun. Jadi malu-malu? Tidak ada. Aku sangat senang bisa menikah dengan Chang'an. Hari ini cuacanya bagus sekali. Semoga tidak ada masalah lagi. Tenang saja. Kamu bisa tenang menunggu. Anak laki-laki saya yang nakal itu akan menjemputmu. Untungnya sempat kembali. Pulang ke rumah sangat merepotkan. Jauh sekali. Hampir merusak rencanaku. Kakak Chang'an, kamu harus menungguku. Oh, A2 sudah kembali. Tepat pada hari ini, Chang'an dan Ling Yu akan menikah. Kakak Chang'an di mana dia? Aku ingin menemuinya dulu. Dia di Sihuizai. Sekarang, mungkin sudah dalam perjalanan ke rumah Chu untuk menjemput. Kakak Chang'an, kamu harus menungguku. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kak Hong, aku hanya menikah saja. Tidak perlu sampai sebesar ini. Tidak bisa begitu. Kamu sekarang adalah selebriti di dunia, Batu Permata Kota Dian. Bagaimana jika ada orangnya mengacau di pernikahanmu? Sepertinya tidak mungkin. Kakak Chang'an, Aduh, kamu kok datang? Bukan katanya kamu sudah balik ke utara? Wah, pas banget. Hari ini kamu kembali. Kebetulan pas nikahanku. Kak Chang'an, kamu nggak boleh nikah sama Chu Ling Yu. Duo, jangan macam-macam. Aku nggak macam-macam. Dulu aku kabur dari pernikahan dan sampai di sini. Dan Kak Chang'an, aku kenal kamu di sini dan jatuh cinta sama kamu. Dan aku sudah minta ayahku buat ngecek. Kamu itu tunanganku. Kamu tahu nggak? Setelah aku tahu kabar ini, aku seneng banget. Tunggu dulu. Kamu barusan ngomong apa? Aku itu tunanganmu. Aku kok nggak tahu. Li Chang'an itu tunangannya A2. Nggak boleh. Aku harus buruan kasih tahu Nona besar. Nona. Wah gawat Nona. Ada apa? Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Ada apa sih? Ayah. A2 nahan Bos Li. Bilang Bos Li itu tunangannya. Apa? Ayo kita lihat. Jangan buru-buru, lari pelan-pelan. Kak Chang'an, kamu cuma boleh nikah sama aku. A2 dengerin dulu aku jelasin. Li Chang'an, ada apa sih? Aku nungguin kamu lama banget. Ling Yu aku juga nggak mau. Ini kan kejadian dadakan. Aduh, aku tahu kamu suka sama Chang'an, tapi kami sebentar lagi nikah, dan lagi kami berdua sudah jadi suami istri. Aku kasih tahu ya, siapapun nggak bisa merebut dia. Hah, kalau begitu aku nggak peduli. Pokoknya dia itu tunanganku. Aku pasti mau masuk kamar pengantin sama dia. Dia milikku. Milikku.